Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Angin senja berembus pelan di lereng perbukitan desa kecil bernama Tanjung Asri. Di sebuah rumah panggung kayu yang sudah uzur, tinggal seorang wanita tua bernama Bu Maryam. Rambutnya telah memutih seluruhnya. Matanya tampak sayu namun masih menyimpan sinar kelembutan. Setiap sore, ia duduk di beranda sambil menatap lembah di kejauhan. Tempat kenangan masa lalunya terkubur bersama suara angin dan bayang matahari yang tenggelam perlahan. Bu Maryam bukan orang yang banyak bicara. Warga desa mengenalnya sebagai sosok yang ramah namun menyendiri. Banyak yang tak tahu kisah hidupnya yang dipenuhi kehilangan. Suaminya, Pak Rahmat, meninggal 20 tahun lalu dalam kecelakaan kapal. Anak semata wayangnya, Raka, pergi merantau ke kota besar saat usianya 20, dan sejak itu tak pernah memberi kabar. Meski demikian, tidak pernah terdengar dari bibir Bu Maryam kata keluh, apalagi kemarahan. Dalam doanya yang lirih setiap malam, hanya ada permohonan agar anaknya sehat dan bahagia, dimanapun dia berada. Mungkin Raka lupa jalan pulang. Tapi aku yakin, Tuhan takkan lupa jalan untuk mengembalikannya padaku. Begitu katanya sambil menatap foto usang Raka yang ia simpan di meja. Banyak yang tak mengerti bagaimana seorang ibu bisa bertahan dalam penantian sepanjang itu, tanpa dendam, tanpa kemarahan. Sebagian mengira ia sudah putus asa, tapi justru dari wajahnya tampak ketenangan yang dalam, seperti air sungai yang mengalir di bawah langit luas. Kelapangan hati bukan berarti tak merasa sakit, kata Bu Maryam suatu sore pada anak tetangganya. Tapi soal bagaimana kita memilih tetap mencintai, meski yang kita cintai tak lagi terlihat. Suatu pagi yang kelabu, langit menampakkan tanda akan turun hujan. Bu Maryam duduk di dapur, menjerang air untuk teh seperti biasa. Namun pagi itu, ada hal yang berbeda. Ketika Pak RT datang membawa seikat sayur, ia menyerahkan sebuah amplop kecoklatan yang sudah kusut di sudutnya. Ini dikirim dari kota, tanpa alamat jelas. Tapi namamu tertulis di situ, katanya sambil mengerutkan dahi. Tangan Bu Maryam gemetar saat menerima surat itu. Jantungnya berdegup lebih cepat, seperti mengenali getaran yang lama tak ia rasakan. Ia membuka amplop itu dengan hati-hati. Isinya hanya selembar kertas dengan tulisan tangan yang tak rapi. Namun ia mengenali goresan itu, meski sudah 20 tahun berlalu. Ibu, maaf aku pergi terlalu lama. Dunia yang aku kejar menelanku habis. Aku terlalu malu untuk kembali pulang. Tapi tak ada sehari pun aku lupa padamu. Jika suatu hari kau masih bisa memaafkanku, aku akan berdiri di bawah pohon randu depan rumah, jam 5 sore, hari Sabtu minggu ini. Raka. Tangis tak terbendung keluar dari mata tua Bu Maryam. Bukan tangis amarah, bukan tangis kesedihan, tapi tangis pengharapan yang nyaris padam namun tiba-tiba menyala kembali. Ia memeluk surat itu seolah sedang memeluk anaknya sendiri. Namun di balik harapan itu, muncul juga ketakutan. Bagaimana jika ini hanya gurauan kejam? Atau jika Raka datang hanya untuk menyampaikan kabar perpisahan? Namun Bu Maryam tahu satu hal. Hatinya harus cukup lapang, bukan hanya untuk menerima kembalinya sang anak, tapi juga jika ia harus merelakannya pergi lagi. Ia mulai membersihkan beranda, mengelap bangku kayu tempat biasa ia duduk sore hari. Di bawah pohon randu yang menjulang itu, ia akan menunggu. Tak ada janji pasti, tapi ia memilih percaya. Sebab hati seorang ibu tak pernah benar-benar menutup pintunya. Hari Sabtu datang dengan langit yang jernih. Seolah semesta ikut memberi harapan. Sejak pagi, Bu Maryam membersihkan seluruh rumah. Meski ia tahu tak ada tamu lain yang akan datang. Ia menata meja makan dengan 2 piring, 2 gelas, dan 2 sendok. Di atas kompor, ia memasak sayur asem kesukaan Raka. Menu sederhana yang dulu selalu membuat anaknya tertawa kecil sambil berkata, "Masakan ibu paling enak sedunia." Menjelang sore, ia mengenakan kebaya kuning yang hanya ia pakai pada hari-hari istimewa. Jemarinya bergetar saat menyematkan bros bunga kecil di dada. Wajahnya menua, keriput dan pucat. Tapi matanya kembali bersinar seperti dulu saat menyambut Raka pulang dari sekolah.
Jam menunjukkan pukul 5 kurang 15 menit. Ia berjalan perlahan ke bawah pohon randu, membawa bangku rotan tua. Angin sore berembus lembut, dedaunan bergoyang, dan suara jangkrik mulai terdengar dari kejauhan. Bu Mariam duduk, tangan di pangkuan, pandangan lurus ke jalan setapak yang menghubungkan desa ke kota. Menit demi menit berlalu. Pukul 5 tepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi Bu Mariam tak bergerak. Ia tetap duduk di sana, seolah menjadi bagian dari tanah, dari udara, dari harapan yang menua bersama waktu. Ia tersenyum kecil, seakan membisikkan pada dirinya sendiri. Kalaupun ia tak datang hari ini, mungkin hatinya sedang dalam perjalanan pulang. Pukul 5 lewat 20 menit. Langkah kaki terdengar dari kejauhan. Seseorang berjalan perlahan di ujung jalan setapak, dengan tubuh kurus dan pakaian sederhana. Bu Mariam bangkit berdiri, jantungnya berpacu. Matanya menatap sosok itu, mencoba mengenali wajah di balik bayangan senja. Laki-laki itu berhenti di depan pohon randu. Ia menunduk, menangis dalam diam. "Ibu," suaranya parau, nyaris tak terdengar. Bu Mariam memejamkan mata. Bukan karena ia ragu, tapi karena ia ingin menyimpan momen itu dalam jiwanya selamanya. Raka berdiri membisu di bawah pohon randu, wajahnya tertunduk. Di matanya tampak beban bertahun-tahun yang tak pernah benar-benar ia lepaskan. Tubuhnya lebih kurus dari yang Bu Mariam bayangkan, dengan rambut kusut dan sepatu usang. Tapi bagi seorang ibu, tak ada luka yang bisa menghapus kasih. Ia melangkah pelan mendekat, lalu memeluk anaknya tanpa kata. Tangis mereka berpadu dalam keheningan. Bukan tangis bahagia semata, tapi juga tangis penyesalan, tangis kelegaan, dan tangis karena akhirnya, setelah semua waktu, semua jarak, semua luka, mereka kembali menjadi satu. Di dalam rumah, malam itu mereka duduk berdua di meja makan. Raka makan dengan lahap, seperti seorang anak kecil yang menemukan kembali tempatnya di dunia. Bu Maria menatapnya sambil tersenyum. Ia tak menanyakan apapun. Tak bertanya kenapa Raka pergi, kenapa tak mengirim kabar, atau kenapa baru sekarang kembali. Ia tahu, tak semua luka perlu diungkit untuk sembuh. Ada luka yang hanya bisa disembuhkan dengan pelukan dan pengampunan. "Ibu masih bisa maafkan aku?" tanya Raka lirih setelah suapan terakhir. "Ibu tak pernah menyimpan amarah," jawab Bu Mariam lembut. "Ibu hanya menyimpan doa." Kelapangan hati bukan hal yang tumbuh dalam semalam. Itu hasil dari luka yang diterima tanpa dendam, cinta yang diberikan tanpa syarat, dan kepercayaan bahwa segala sesuatu yang pergi bisa kembali jika waktunya tiba. Hari-hari berikutnya tak selalu mudah. Raka bekerja di kebun kecil, membantu warga desa, dan mulai membangun kembali hidupnya. Tapi setiap sore, ia duduk di beranda bersama ibunya, minum teh dan bercerita, menambal tahun-tahun yang hilang dengan tawa dan keheningan yang saling memahami. Bu Mariam tahu hidup tak selalu adil. Ia tahu tak semua ibu bisa memeluk kembali anaknya. Tapi ia juga percaya, dengan hati yang lapang, kehilangan bisa menjadi rumah untuk kepulangan, dan cinta yang setia menunggu, tak akan pernah sia-sia.